Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay kesana channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkah Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kaisam waras, Masya Allah. Kaisam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Yampuy. Kalian lagi pada ngapain cuy? Hari ini kita doakan dulu teman kita ya yang operasi hari ini, semoga Allah lancarkan. Teman Kaisam yang lagi sedih juga jangan sedih aja ya. Hari ini kita bahas apa? Kita cerita aja yuk pengalaman teman kita yang baru keluar dari penjara dan dia alhamdulillah masih bisa bekerja di Hong Kong lagi. Kok bisa kayak Tisam? Iya, kalau kalian ikutin kontennya kayak Tisam pasti kalian tahu ya tentang kisahnya Mbak yang kena money laundry. Itu 1 tahun tahanan luar, majikannya sewa pengacara dan lain-lain. Sampai akhirnya majikan pun menyaksikan sidangnya, menyaksikan keputusannya, majikannya mendampingi dan masih mau menerima mbaknya dengan ikhlas ridho. Masya Allah ya, jarang-jarang majikan kayak gini ya cuy ya. Ini karena mbaknya ini sudah mengabdi dengan majikan 14 tahun. Hanya karena di 2 tahun terakhir ini dia ketemu sama teman yang menjerumuskan dia untuk menjual ATM-nya. Dalih-dalih cuma dapat 2.500 cuy. Dia harus menempuh perjalanan sampai dia merasakan sel prodeo Hong Kong. Ya Allah kayak Tisam. Ceritakan ini kepada mbak-mbak yang menjadi tahanan luar. Selama majikan masih mau bertahan, seberapa datang ke persidangan, seberapa ketemu pengacara, bertahan kayak Tisam. Karena cuma dia yang bisa memberikan kita lapangan pekerjaan. Oke, ingatkan pekerja migran ini yang dijaminkan majikannya karena menjual bank ATM Hang Seng, dialiri dananya 170.000 Hong Kong dolar waktu itu. Sindikatnya itu masih diselusuri polisi, tapi mbaknya ini kan biasanya kalau misalkan kita ya kena money laundry itu ya udah gitu kan, selesai gitu. Enggak cuy, karena ini majikannya itu ayo hadapi sampai harus sewa lawyer, ketemu pengacara, sampai ke sidang beberapa kali gitu cuy. Dan 2 bulan yang lalu ini keputusan hakim memutuskan berapa nih di sel prodeonya. Haru cuy, sampai dia itu menceritakan di dalam sel prodeo itu dia ketemu sama anak overstay Indonesia yang meninggoy cuy di dalam. Waduh, gimana sih? Wes, ayo kita lanjut langsung aja. Kita sebut aja mbak ini namanya Mbak A. Jadi setahun yang lalu dia ini proses tahanan luar, di mana ATM-nya ini ke Ciduk polisi, dia dijemput di rumah majikannya sampai pada akhirnya majikannya itu masih mau membackup mbaknya sampai ayo Cece, ayo kita perjuangkan. Sampai majikannya minta semua brosur di Hang Seng ya cuy ya waktu itu, dan Hang Seng pun memberikan sampai ketemu pengacara, sewa pengacara, masuk ruang persidangan, dan ujung-ujungnya 2 bulan yang lalu sih pekerja migran ini sebenarnya sudah pamitan. Majikannya juga menjamin 50.000 Hong Kong dolar supaya mbaknya ini bisa dijadikan tahanan luar. Nah kemarin endingnya cuy, sampai masuk hakim keputusan. Si majikannya ini bersama mbaknya ini udah 14 tahun. Sampai dia bersaksi di depan hakim bahwa Cece saya ini nggak nakal. Cece saya ini hanya korban temannya yang jahat. Majikannya bersaksi seperti itu loh cuy. Sampai di ruang sidang itu haru cuy semuanya. Wah ada majikannya kayak gitu cuy. Nggak kayak majikan kita makan aja pelit ya kan. Ujung-ujungnya majikan kita lagi kayak Tisam. Iya. Saya pada akhirnya di hari keputusan, majikannya itu dengan 2 anaknya 4 orang berarti mengantarkan si Cecenya. Cece, apapun keputusannya, kalau hari ini kamu harus masuk sel prodeo, nggak apa-apa, hadapi. Saya akan ada di belakang kamu. Ya kan? Wis. Masuk di depan hakim, si pekerja migran ini langsung divonis dan mengaku ya, mbaknya ini mengaku kalau misalkan dia bersalah dan divonis 4 bulan sel prodeo cuy. Majikannya itu memohon kepada hakim bahwa pekerja migran ini adalah dia ikut keluarga saya 14 tahun dan saya bersumpah, saya bersaksi bahwa mbak ini tidak nakal Pak Hakim. Akhirnya dari semua perjuangannya ya cuy ya di situ sampai akhirnya hakim memutuskan untuk kasus mbaknya ini di sel prodeo 4 bulan. Setelah hakim mengetukkan palu, si mbak ini langsung dibawa oleh sipir ya cuy ya.
ke dalam. Si sipir ini ngomong, tenang aja Cece, walaupun hakim menjatuhkan 4 bulan, saya pastikan kamu tidak akan dihukum selama 4 bulan itu kalau kamu nurut. Ini kamu harus bersyukur karena majikan kamu sangat-sangat baik katanya. Kamu masih bisa bekerja nantinya. Akhirnya si pekerja migran ini langsung dibawa ke Lowu cuy. Di sel Prodeo sana. Langsung diganti baju narapidana dan dia digabungkan dalam satu ruangan dan itu ruangannya 14 orang. Jadi kasurnya itu 14 orang di dalam dan dia sekamar dengan 4 orang Indonesia. Oke, perjalanan pekerja migran ini di dalam sel Prodeo Kayatisam. Saya baru merasakan ternyata sel Prodeo Hongkong ini sangat mengerikan. Begitu saya masuk ini sipir udah teriaknya kenceng sekali. Pokoknya melengking cuy suaranya katanya kalau misalkan nyuruh-nyuruh itu. Nah di dalam sel Prodeo pun mbaknya juga bekerja membuat masker cuy. Dan di mana dia digaji $8 per hari. Jadi buat kalian yang di sel Prodeo itu bekerja, iya bekerja. Kebetulan mbaknya ini bekerjanya buat masker cuy. Dengan semua baju narapidana di situ cuma digaji $8. Kayak Tisam. Saat saya bekerja membuat masker, ada kejadian di mana teman sekamar saya dari Indonesia, dia kasusnya overstay 10 bulan, meninggoy di situ. Loh, kenapa meninggal? Awalnya Kaisam, dia bangun tidur, dia sudah mengeluh dadanya sakit. Ya kan? Saat dia bekerja masker di situ, cuma 4 jam. Setiap hari itu kerjanya cuma 4 jam cuy bikin masker. Dan di situ dia langsung meninggoy. Kenapa ya cuy, serangan jantung apa? Masa masih muda kena jantung sih? Ya kan? Akhirnya meninggoy. Kaisam di situ banyak polisi datang. Kita diamankan, kita tidak boleh melihat kejadian itu. Tapi saya kemarin berbicara sama mbak yang meninggoy ini. Katanya dia menyesal menjadi overstay. Cuy, awas cuy yang overstay cuy. Kita nggak tahu ya cuy ya nasib kita. Ini kan mbaknya udah ketangkep. Lagi Saiwun dia ini. Makanya 10 bulan. Sel Prodeonya. Overstay 10 bulan dia ketangkap Saiwun. Satu sel Prodeo sama mbaknya tadi. Meninggoy cuy. Berarti di bulan-bulan ini ya Indonesia. Banyak polisi Kaisam di situ. Kita diamankan tidak boleh melihat. Bahkan di situ kayak Tisam ada yang lebih mengerikan. Kenapa? Sipirnya meninggoy Kaisam. Kenapa? Ditusuk katanya pakai ini, pakai bolpen dari orang Vietnam. Wah, Kaisam di situ mengerikan Vietnam itu karena si sipir itu kan ada yang melengking ya kalau nyuruh, ada yang ngebentak. Akhirnya dia bergerombol cuy katanya. Nyergap itu sipir sampai meninggoy. Semengerikan itu apakah penjara sel? Coba yang udah pernah di sel Prodeo gimana ceritanya? Nah, berjalannya waktu, Kaisam saya menikmati keadaan penjara di 2 bulan. Di tanggal 29, mbaknya ini dipanggil oleh sipir bahwa besok kamu bebas katanya. Allahu Akbar Kaisam. Di situ ada orang yang dipindah ke CIC. Kamu pindah ke CIC, kamu besok keluar tetap di Hong Kong cuy. Ya Allah, Allahu Akbar Kaisam. Saya masih dikirim di Hong Kong karena majikan dalam 2 bulan ini menjenguk saya selama 3 bulan dan dia selalu memohon jangan deportasi Cece saya. Saya masih butuh dia. Akhirnya cuy di tanggal 31 kemarin mbaknya bebas cuy tanpa syarat, keluar diantarkan ke Sam Siupa. Di situ kan keluar penjara itu kan ada Cham Siupa ya, di situ diantar sama sipirnya. Dia tidak dideportasi cuy, dia dikembalikan di Hong Kong. Silakan kamu bekerja dengan majikan yang masih mau dengan kamu. Allahu Akbar cuy. Ini gara-gara teman bangsit ini. Untung aja majikannya baik sekali. Sampai tadi tuh vonisnya 4 bulan, cuma dia tempuh 2 bulan. Tapi sebelumnya dia sudah berjuang 1 tahun cuy untuk menjadi tahanan luar. Hujan cuy, aduh padahal ceritanya seru ya cuy ya, tapi hujan. Masa Kaisam hujan-hujanan? Singkat cerita, dia naik Siupa. Kata supir Siupanya, Cece kamu punya uang nggak? Nggak ada. Ya udah kamu naik. Saya antarkan kamu ke Pasicam, ke Stambas katanya. Akhirnya Kaisam saya diantarkan sama Siupa itu sampai bus. Sampai pada akhirnya saya bisa pulang sendiri ke rumah majikan. Tadinya majikan mau jemput Kaisam, cuma karena handphone saya itu nggak aktif, makanya saya pulang sendiri. Begitu saya
ting tong rumah majikan saya nangis menyambut saya. Kak Syam, Cece welcome katanya. Ya Allah, sampai hari ya Kak Syam juga sampai sedih. Ya Allah, perjuangannya pekerja migran yang kena teman bangsit kayak gini ya cuy ya. Akhirnya mbaknya kembali lagi dengan majikan dan bekerja secara baik-baik lagi. Masya Allah, Allahu Akbar. Ada aja ya orang yang diberuntungkan ya. Buat kalian tuh yang kasusnya money laundry, majikannya masih mau, pesan mbaknya berjuang saja. Jangan ambil paper atau overstay atau menyerah. Selama majikan masih mau, tetap bertahan, ikuti proses hukumnya. Walaupun kamu masuk sel prodeo, yaitu tadi tuh sel prodeonya 2 bulan ya. Nah, tetap ikuti aturan hukum yang berlaku katanya. Terus jangan overstay. Ada overstay yang 10 tahun, 6 bulan masih belum dideportasi coy. Ya jadi kalau overstay kalian jangan lebih dari 2 tahun. Cepat menyerahkan diri. Kalau overstay tanpa ditangkap saat bekerja, itu tidak akan di sel prodeo cuy. Dan tahanannya cuma 3 bulan. Tahanan luarnya maksudnya prosesnya tuh on the way-nya tuh nggak lama, 3 bulanan. Jadi kisah part pertama waktu kayak Sam ceritakan, part kedua dan ini endingnya, mbaknya sudah bebas setelah dia merasakan sel prodeo 2 bulan. Sam saya nggak mau balik lagi ke sana. Ya jangan lah, ngapain ya. Ya kan, buat teman-teman kita juga hati-hati ya. Mungkin itu sharing Kaisam pagi ini, semoga menjadikan semangat kita bekerja walaupun kalian diuji sebagai narapidana, walaupun kalian statusnya narapidana, selama majikan kalian masih mau, imigrasi tidak berhak mendeportasi kita. Itu pesan mbaknya untuk menyemangati kalian yang masih statusnya narapidana di luar. Walaupun kita korban teman bangsit, semoga Allah mudahkan jalannya seperti perjalanan pekerja migran ini aja ya. Masya Allah, see you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan, bye bye.